balik lagi sama Pap and Mam Modified Semarang. Hari ini kan kalian lihat video review ada penonton bayarannya di depan nih, maka nonton lenong tuh. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Nih, banyak DM, banyak message masuk yang bilang, ayo dong lanjutin lagi YouTube-nya Pap and Mam. Nah, dimulai dari motor ini, kita akan mulai serius balik ke YouTube lagi. Wah, tepuk tangan tuh, Jing. Nanti setiap hasil karya Pap and Mam yang sudah selesai, kita akan bikin video reviewnya. Selama ini kan kalian lihat proses itu ada di Instagram, tapi review setelah motor jadinya kan jarang kita bikinin. Nah, sekarang kita bikin, nanti kita upload di YouTube. Mengenai berapa lama atau seringnya seberapa lama kita upload itu tergantung mood. Iya. Baik lagi, semoga tetap semangat. Oke, kita mulai dari motor ini. Ini adalah Honda Rebel 500 terhedon di Indonesia. Kenapa gue bisa bilang motor ini adalah Honda Rebel paling hedon se-Indonesia? Karena hampir tidak ada di motor ini yang belum kita custom. Ini yang masih bawaan hanya rangka, mesin, sama swing arm. Selebihnya kita ganti. Dan part motor yang nempel di sini itu susah ngomongnya. Mahal, guys. Bukan untuk kaum mendang-mending lah, pokoknya ini ngeri. Ini motor adalah kepunyaan dari Mr. Tono Jenggot, asli dari Yogyakarta. Mau ora tepuk tangan, saiki kakek tepuk tangan, emangnya doro kok keploki. Boleh stok guys. Wah, Mas, ke penonton bayarannya piye iki? Oke. Kita mau review mulai dari mana ya? Agak bingung juga nih, karena yaitu semua part sudah diganti. Oh iya, bodinya sudah fully convert pakai aluminium ya. Jadi bodi bawaannya yang bahan plastik sudah hampir nggak ada. Masih ada beberapa, tapi sudah hampir nggak ada. Mosok! Tenang. Ya, kita mulai dari sektor kaki dulu. Suspensi depan sudah ganti. Bawaan Rebel itu kan teleskopik. As diameternya berapa ya? Ingat ya? 41. Sekarang kita rubah pakai all lids Black Series teleskopik juga. Brand new in box. Baru, tepuk tangan. Ini baru guys, nggak main limbah. Dia nggak mau, Pak Tono nggak mau barang-barang limbah, dia maunya baru. Ini sekarang asnya diameter 43 ya, naik 2 mili. Keker banget jadinya kan kalau misalkan dipasang di Rebel, karena hitam, asnya lebih gede dari aslinya. Wah, bikin ngiler pokoknya. Terus lanjut shockbreaker itu kita cover atasnya pakai cover shock bikinan dari Pap and Mam. Ya, ini modelnya kayak model cover shocknya Harley, Arlenes ya, yang biasanya kayak gini ya, modelnya peluru tembak gitu kayak ke bawah. Itu terus clampingnya itu juga sudah nggak udah nggak pakai bawaannya, karena kan tadi diameternya shocknya naik, otomatis triple T-nya kita custom pakai billet utuh. Buat ini tebel banget guys. Ini gue lupa lagi berapa senti, Mas. Ini yang bawah berapa senti ya? 6 senti ya? 6 senti, yang atas 4 apa 3? 4 ya? 4. Bayangin guys, T-nya harus gede apa tuh? Bawahnya 60 mili atau 6 cm, yang atasnya 40 mili.
Jadi keker banget motor ini, dari shocknya aja udah brotot. Itu. Terus lanjut ke shockbreaker belakang. Shockbreaker belakangnya juga sudah pakai Öhlins. Jadi nggak main-main nih, dari sisi suspensi aja udah pasti nyaman banget kan, depan Öhlins, belakang Öhlins. Kalian udah tau lah Öhlins seperti apa ya kan. Oke, itu dari sisi kaki-kaki di suspensi. Lanjut ke tromol. Nah, tromol depan dan belakang ini sudah custom full billet dari Pup & Mum. Jadi nggak ada barang aftermarket kalau buat tromol depan belakang custom. Kenapa kita custom? Ini ada kaitannya sama disc brake yang kita pakai. Ini nggak main-main guys. Disc brake depan itu kita sudah pakai double disc, punya Behringer yang tipe Aeronal. Itu kanan kiri warna hitam ya, dipadu sama shock Öhlins tadi, motornya jadi sangar. Terus nggak cuma disnya, kaliper depan juga sudah kita ganti pakai Behringer, kanan kiri juga. Ini yang 3 pot. 3 pot ya? Ya, 3 pot. Sorry, ini 6 pot. 6 pot, guys. Berarti depan 12 pot. Wah, isinya boy. Pot toge. Jadi soal pengereman udah pasti pakem. Nah, itu hah? Sing ra pakem mau mana kantor? Iya bener. Kamu kadang-kadang bener. Terus itu yang depan. Kalau yang belakang sama pakai Behringer juga. Cuman disnya kita masih pertahanin dis originalnya. Jadi nggak kita ganti untuk dis yang belakang. Disnya masih bawaan Rebel, tapi kalipernya sudah pakai Behringer juga. Kalau yang belakang single pot 1P. 2. Oh 2. Sorry guys. Lali, partnya banyak banget. Terus lanjut di masternya. Master rem juga pakai Brembo. Tipenya aku lali. Wah, podo lali nih guys. Ya pokoknya Brembo. Nanti kalian cek sendiri ini tipe apa. Saya lupa. Ini barangnya tergolong rare ya, karena jarang yang mau pakai tipe ini. Ini udah built-in lampu sein di tabung minyak remnya. Ini satu set sama clutch levernya, master couplingnya hidrolisnya juga kita pakai Brembo. Itu guys. Lanjut untuk master belakang kita pakai Behringer. Oke. Kaki-kaki sudah. Terus pengereman sudah. Lanjut ke body part. Apa aja sih yang kita ganti, yang kita convert ke aluminium? Yang paling kelihatan tangki. Tangki ini sudah kita ganti pakai bahan aluminium. Dimensinya pun tidak sebesar Rebel aslinya. Ini sudah kita perkecil, kita rampingkan karena Pak Tono pengen punya motor yang bergaya seperti Sportster, kental akan aura The Punisher. Kalian tahu kan The Punisher itu apa? Temanya motor ini The Punisher. Punisher itu kan tengkorak ya. Nah, dia pengen gitu karena motornya Rebel, jadi dia harus rebel mungkin. Nah, karena kiblatnya ke situ, makanya tankinya kita kecilin ala-ala Sportster gitu. Terus lanjut ke cover kanan kiri. Cover kanan kiri ini juga sudah kita ganti pakai bahan aluminium. Nggak berhenti di situ, spakbor depan sama belakang juga sudah kita ganti pakai aluminium. Deh, ini penonton bayarannya sepi itu. Tepuk tangan dong. Makan gaji kita kalian. Review macam apa ini? Oke, lanjut. Penambahannya adalah ada di ini cover radiator. Cover radiator itu tadinya kan cuman di atas. Nah, ini kita bikinin bahasanya apa ya, Mas? Surround. Undercoil. Nah, itulah. Itu kita sambung ke bawah. Itu kita bikin juga dari
aluminium. Nah, yang spesial ini bener-bener spesial itu ada di headlamp. Headlampnya bentuk tengkorak, lambangnya The Punisher. Karena Pak Tono dari awal bilang, Mas, untuk bodywork saya ngikut, tapi saya pengen untuk tampang depan headlampnya itu kepala tengkorak atau lambangnya The Punisher. Itu impian saya dari dulu. Kita wujudkan, Pak. Kita wujudkan, Pak. Ini dia bentuk tengkorak The Punisher. Terus ngono tok. Ini review paling garing sa Indonesia itu. Terus lanjut. Habis itu box samping itu ini versi kedua ya, karena motor ini sebenarnya itu sudah sempat dipakai jalan waktu setengah jadi. Jadi beliau pengen motoran waktu itu sampai ke NTB ya Mas ya? NTT malah. Dia pakai motor ini sudah sampai ke NTT. Waktu itu yang jadi hanya tromol belakang, tromol depan, kaki-kaki udah. Tapi yang depan ini suspensinya masih pakai originalnya gitu. Dia udah pakai ke Lombok. Back set backnya itu sudah kita buat dari bahan kulit. Awalnya karena Pak Tono requestnya pakai bahan kulit. Ternyata setelah dipakai request lagi, Mas, kalau semuanya udah aluminium sekalian aja boxnya dibikin aluminium. Yang ala-ala army gitu kan, looknya kan garang gitu kalau misalkan kita bikin seperti yang kalian lihat ini. Ini seperti jerigen, tapi sebenarnya ini adalah box. Ini bisa dibuka guys. Kompartemennya lumayan gede nih. Bisa buat ngangkut. Ada di gemes. Masuk sini cukup. Terus apa lagi? Oh, footstep. Karena ini konsepnya single seater, makanya footstepnya cuma ada depan aja. Tapi ini sudah kita rubah menjadi forward control ala-ala punya Harley Davidson. Bedanya, ini namanya apa ya? Pijakan kaki ya. Pijakan kakinya ini sudah kita bentuk tengkorak, kepala tengkorak. Kanan kiri itu seperti kepala tengkorak kita belah dua, sebagian buat kanan, sebagian buat kiri. Bahannya juga aluminium billet juga. Ketebalannya 12 mili, pakai plat 12 mili. Jadi kuat, bentuknya juga oke. Terus crash bar, ditambah crash bar lagi, ini juga terinspirasi dari Sportster. Jadi beliau pengen mirip punya Sportster, oke Pak. Kita wujudkan, ini bentuknya seperti itu. Sebelah kanan, kalau kalian lihat nanti ada di cuplikannya, itu juga ada kita bikinin tabung kecil dari aluminium, fungsinya buat tempat kacamata atau misalkan mau nyimpen gorengan sisa 2 gitu, di situ cukup. Toolbox sebenarnya, karena di situ memang kita desain buat masuk kunci kecil lah, kunci L satu set yang kecil masih bisa masuk, atau obeng itu masih bisa masuk, tang kecil juga masih bisa masuk. Jadi kalau waktu riding jauh seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Tono, beliau sudah bisa bawa toolboxnya sendiri di motor. Oke, sepi. Oke, lanjut. Exhaust dia untuk silencernya sudah pakai Two Brother. Tapi nanti nextnya headernya mau diganti pakai titanium. Wah. Penonton bayaran tugasnya cuma tepuk tangan. Nggak masuk. Cuman untuk saat ini memang belum, karena beliau sudah ngebut pengen motoran, ya udah Pak dipakai dulu. Paralel header titaniumnya kita bikinin. Jadi begitu nanti headernya udah jadi, kita tinggal kirim ke sana dan pasang. Udah bolt on. Oh ya guys, kelupaan. Tadi kan kita udah bahas kaki-kaki, ini kelupaan. Ini velg depan dan belakang juga kita sudah custom pakai ring 16. Bannya pakai Shinko depan belakang. Ini biasanya dipakai sama Harley Davidson Sportster, settingannya ini kita samain persis. Jadi waktu bawa Rebel ini udah kental HD banget gitu. Jadi
apa ya, walaupun suaranya beda tapi waktu kita bawa tuh sudah berasa naik HD, berotot banget. Pak Tono waktu awal mau bikin motor itu requestnya, Mas saya tuh kepengen gitu beli Sportster. Sebenarnya bisa dia beli Sportster. Kalian lihat motor ini kan, ini buat beli Sportster baru udah bisa. Tapi beliau kurang suka sama berisiknya suara HD. Makanya jatuhlah ke motor Rebel tapi digaya seperti Sportster. Itu, dan part yang nempel pun hedon semua. Jadi ya berasa naik Sportster guys, harganya sama. Apalagi ya yang mau direview? Yo Mas, sadari kok ana duite barang Di sadari ana duite lho. Biar waktu di kamera bagus, motornya kan harus agak berdiri. Makanya tak ganjel. Walah. Ganjelnya nontonnya duit, jangan kayak orang susah. Don't rich people difficulty. Macam tak betul je budak ni. Mana rusak duitnya ganti Pak Tono. Oh iya, lupa, ini spesial banget nih. Side stand atau standar sampingnya ini kita bentuk seperti tulang kaki. Jadi bentuknya kaki, kalian bisa lihat. Gimana guys? Special edition itu, enggak kita bikin lagi untuk yang lain. Seperti kalian tahu kan, kalau Pak Penman bikin motor biasanya satu part atau satu barang hanya untuk satu motor itu. Tidak kita duplikasi untuk paduka-paduka yang lain. Kecuali dari yang punya atau ownernya sudah memperbolehkan untuk kita duplikasi. Itu pun dari Pak Penman enggak akan kita duplikasi sama persis, pasti kita bedakan. Cuman cara konsepnya aja mungkin sama gitu. Terus untuk kelistrikan, lampu depan kita sudah ganti pakai Duramoto yang tipe biled, itu untuk menyesuaikan sama bentuk headlampnya. Untuk yang belakang kita custom juga stop lampnya dengan bentuk tengkorak, itu kita custom juga covernya dari bahan biled utuh dari aluminium. Apalagi guys? Wih mesti cover speedometernya plastik gimana? Oh, sorry tuh ya. Aluminium nih bos, plastik minggir, senggol dong. Tutup rantai Mas, plastik. Aluminium dong. Wah, gimana kalian ini? Oh ya lupa guys, kadang penonton bayaran ada fungsinya guys. Cover radiator juga sudah kita ganti pakai aluminium. Terus untuk cover rantai atau namanya masih keteng kas, bukan ya? Cover gear depan itu juga sudah kita ganti pakai bahan aluminium dengan bentuk ala Pak Penman. Apalagi sampai bingung, motor ini banyak banget yang sudah nggak bawaan, jadi agak bingung. Stop lamp udah barusan. Wow iya, racer sampai lupa. Pinter kamu, besok naik gaji ya. Lantai 2. Racer ini kita custom juga CNC dari full biled itu. Tingginya sekitar 7 cm ya Mas ya. 7 cm. Lupa. Itu di atasnya kita grafir special build for Jenggot. Nah, karena ownernya Pak Tono Jenggot. Terus sama logonya ini harusnya kan Honda. Kita ganti sama kepalanya The Punisher. Ini motor ini tengkorak banget pokoknya. Kalau keluar malam agak ngeri juga ya. Kelitih nggak berani begal ini. Kelitih lihat ini lari gitu. Kalau dipakai di Jogja. Cirit. Cirit. Nah, terakhir jok. Ini spesial nih guys. Kenapa? Jok ini luar dalam pakai bahan dari Louis Moto. Wah, kurang nyaman gimana? Covernya itu Louis Moto, terus dalamnya sudah kita ganti pakai gel dari Louis Moto. Jadi kalau duduk di sini berasa di surga. Cleaner guys. Ini udah joknya empuk. Kayak nungguin rondo. Wah, rondo pirang, ini tato kupu-kupu nih. Jadi joknya udah nyaman banget. Suspensi depan belakangnya Aulis juga support. Bah, ini mau sampai Papua naik juga boyok paling yang kantong. Kalau nyaman mah nyaman, boyok paling narik. Semarang Madinah wani. Semarang Madinah wani.
Apalagi guys, udah kayaknya. Kalau perintilan kecil-kecil, oh iya, stang pasti kita ganti. Stangnya bawaannya itu kan 25, ini kita turunin jadi 22. Tapi holdernya kita masih pakai bawaan dari Rebel. Gitu. Jadi di sini kita model shock. Ya gitulah. Gak perlu detail kan? Nah, kalian bisa berpikir sendiri. Itu aja sih. Apalagi ya? Ini sebenarnya duanya. Hah? Ini masih seng nih sing diganjel. Apa? Tujuan plat nomor barangnya diasmu be. Atos ini. Itu kita custom juga. Bracket plat nomor kita pindah ke samping di swing arm. Itu pakai besi. Ketebalannya 8 mili. Nah, gimana? Tak lempar kayak ke kamu. Lah, plat nomor karo spionnya ana Mas. Kalau 40 sila. Belum dipasang. Ini tadi mau direview tuh dia udah buru-buru. Jadi belum dipasang. Tenang, nanti kita pasang. Tapi yo bener ya saya cuma lapor polisi. Napa? Lah napa iki? Berapa? Oh, tak cetok. Halo Polda. Ya, spion nanti kita pakai yang model upside down. Itu punyanya HD. Kita beliin memang punya HD. Nanti posisinya di sini, guys. Itu pun spionnya bilet belakangnya ada tengkoraknya. Bah, tengkorak lagi nih. Pokoknya full tengkorak motor ini. Apalagi ya? Nah, kalau secara teknis ya, untuk tadi footstep depan itu kita pindah jadi forward control, otomatis untuk namanya apa ya, rangka ya, sambungan rangka depan itu juga kita bikin lagi. Kalau bawaannya Rebel nggak pakai itu, nggak pakai rangka sambungan, rangkanya gantung. Nah kalau kita bikinin bawahnya gitu buat tempat si footstep gitu guys. Motor ini udah saya test ride, nyaman, tapi memang seperti kalian tahu kalau kita custom motor itu kan menyesuaikan dengan ownernya. Setup motornya ini sesuai sama ownernya. Tinggi saya sama Pak Tono ada perbedaan. Jadi kalau saya naik motor ini nggak senyaman kalau Pak Tono naik, karena memang settingannya buat Pak Tono. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Woi, udah tadi tak sebutin di awal. Ini review paling rak cetok gitu. Apalagi? Jok udah hampir semua tak sebutin ya. Mungkin kalau yang kelewat-kelewat karena kita lupa guys. Oh iya, untuk kayak kaliper depan belakang itu kan ada bracketnya, itu juga kita bikin ya. Itu kita bikin dari bahan besi. Kalau yang belakang, yang depan pakai bahan aluminium. Itu handcraft juga dari Pak Menman. Stop lamp udah tadi. Apalagi ya guys? Oh iya, untuk knalpot kita lupa tadi. Ini juga sudah Valvetronic ya, jadi bisa twin sound ya. Kalau misalkan Pak Tono pulang dari touring malam nggak pengen ganggu tetangganya, Valvetronicnya bisa diaktifin, itu jadi silent. Kalau dia mau show di luar, show bahasanya, mau keren di luar, bisa diaktifin juga biar free flow-nya aktif lagi. Gitu guys, intinya motor ini Pak Enmam sematkan sebagai Honda Rebel terhedon di Indonesia. Mau di-spill invoice-nya? Jangan, nanti ketahuan dapur umum. Apalagi? Sudah? Kalian mau denger suaranya? Kita start ya. Biasanya gitu. Nah, wah, ada yang takut ganjelnya duit, copek. Aman-aman. Kalian tahu suaranya apa? Duit. Kemarin Pak RT nanti. Mana kontaknya? Ya, gitu aja guys review motor kali ini.
Semoga kalian suka ya dengan gaya review ala Papa and Mom. Kita nggak dibikin-bikin, intinya ya kita review sesuai sama stylenya kita. Susah kita untuk diajak serius kalau hal seperti ini. Tapi kalau kerjaan, Papa and Mom selalu serius. Wes. Yang ngoro makan gaji buta ya, tepuk tangan si sudah. Besok ganti lagi. Oke guys, kalau kalian ada komentar mengenai motor ini atau kalian ada masukan mengenai video review ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian berharap Mas reviewnya kayak Om Fitra Eri misalkan yang proper dong, ini kayak siapa lagi ya? Kalau motor tuh siapa? Motor vlogger itu kan banyak ya yang tukang review-review, atau Irwan Benaran, Om Irwan Benaran. Susah guys, karena stylenya Papa and Mom ya gini. Jadi kalau kalian suka, wah terima kasih. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, kita nggak maksa. Paling kalau pas ketemu aku landas. Oke, segitu aja video review dari Papa and Mom. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-temannya biar kita semangat buat bikin video lagi. Kalau misalkan sepi, malas lah. Nggak mood. Kalau rame kan jadi semangat gitu kan, jadi ada penyemangatnya. Gitu dulu guys. Sampai ketemu lagi di next video. Adios amigos, bye bye.